Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ananda kelas 4, hari ini kita memasuki mapel PKN ya, bab 4 peninggalan sejarah. Baik, Ananda pasti sudah tahu bahwa manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam. Nah, dari Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang kita hidup, berarti sudah banyak manusia yang hidup di muka bumi ini. Jadi sudah sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu banyak manusia yang hidup di muka bumi. Nah, tentunya kehidupan di masa lampau berbeda dengan kehidupan di masa kini, baik dari gaya hidup, bangunan, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, karena sudah ada manusia yang hidup di muka bumi ini sebelum kita, berarti ada hal-hal atau benda-benda yang mereka tinggalkan. Nah, benda-benda atau budaya yang berasal dari masa lampau yang masih dapat kita lihat bahkan dapat dimanfaatkan sampai saat ini walaupun usianya masih ratusan bahkan ribuan tahun, itulah yang disebut dengan peninggalan sejarah. Namun perlu kita ingat, tidak semua peninggalan sejarah itu ada nilai kebaikannya. Peninggalan sejarah yang bermanfaat dan bernilai kebaikan patut kita jaga dan lestarikan. Namun sebaliknya, apabila tidak bermanfaat dan mengandung kebaikan, sebaiknya ditinggalkan. Berikut beberapa contoh peninggalan sejarah. Yang pertama adalah fosil. Fosil adalah bekas-bekas makhluk hidup yang sudah menjadi batu. Contoh fosil adalah tulang belulang hewan purba yang terkubur dalam tanah dan tertimbun bebatuan. Nah, ini adalah contoh fosil T-Rex. Nah, salah satu manfaat dari fosil adalah untuk penelitian dan tadabur, mengingat keagungan penciptaan Allah. Yang kedua adalah bangunan. Bangunan-bangunan yang berasal dari masa lalu, ada beberapa yang masih kokoh berdiri dan dapat dimanfaatkan sampai hari ini. Contohnya adalah bendungan Katulampa seperti pada foto ya. Ini peninggalan dari zaman Belanda. Kemudian ini Masjid Istiqlal dari pembangunannya diprakarsai oleh Bapak Soekarno. Nah, kemudian ini adalah berupa benteng-benteng peninggalan dari zaman Belanda ya. Masih kokoh berdiri dimanfaatkan sebagai objek wisata. Nah, yang ini adalah gedung perkantoran yang ada di daerah Bogor. Peninggalan dari zaman Belanda, usianya sudah hampir 1 abad. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bangunan peninggalan sejarah di Indonesia khususnya ya. Nah, manfaat dari bangunan sejarah ini salah satunya adalah untuk objek wisata. Bangunan sejarah berupa tempat ibadah non-muslim tidak boleh dikunjungi oleh kaum muslimin karena ada larangannya dalam ajaran agama Islam. Contohnya yang candi-candi ini ya. Yang ketiga adalah berupa kisah atau cerita. Nah, kisah atau cerita yang berasal dari masa lalu sangat banyak. Namun perlu diperhatikan oleh kaum muslimin bahwa yang boleh diambil hanya kisah atau cerita yang benar-benar terjadi, seperti kisah para pejuang Indonesia dalam melawan penjajah, kisah para ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, dan lain-lain. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil hikmahnya sebagai teladan dalam hidup. Namun ada kisah atau cerita yang fiktif, tidak nyata atau hanya karangan. Kisah tersebut tidak boleh diambil atau diyakini, apalagi yang menyalahi tauhid, seperti cerita Dewi Sri, yaitu mengenai awal mula adanya padi. Kemudian ada legenda Sang Kuryang
yaitu asal Gunung Tangkuban Perahu ya. Kemudian ada kisah 7 putri pelangi, yaitu awal mula terjadinya pelangi dan lain-lain. Nah, cerita-cerita tersebut tidak boleh diambil karena dapat merusak keyakinan atau tauhid kaum muslimin. Karena kejadian alam yang terjadi di bumi maupun di langit adalah semata-mata kehendak Allah. Yang keempat adalah upacara atau perayaan atau atraksi adat. Nah, upacara adat yang berasal dari masa lampau yang berkembang di Indonesia itu sangatlah banyak dan tersebar di berbagai daerah ya. Namun sayang, sebagian besar dari hal tersebut banyak yang mengandung kesyirikan. Contohnya yang pertama adalah debus, atraksi kekebalan tubuh dari Banten. Nah, ini contoh debus ya. Mengupas kelapa dengan cara hanya menggunakan gigi saja. Contoh lainnya upacara yang mengandung kesyirikan yaitu sedekah bumi ya. Kemudian sedekah laut. Kemudian memandikan benda-benda pusaka dengan keyakinan tertentu. Di Indonesia masih banyak hal-hal seperti ini ya. Nah, sebagai kaum muslimin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, wajib meninggalkan hal-hal demikian karena dilarang oleh agama. Alhamdulillah, tuntas bab 4 mengenai peninggalan sejarah. Budani tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.